Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan hakikatnya adalah mendidik, membina dan menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi takwa? Orang-orang yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan waktu kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, maka definisi takwa itu kata para ulama adalah senantiasa merasa diawasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di bulan Ramadan ini? Tingkatan takwa kita di hadapan Allah, tingkatan iman kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, bacaan Quran kita. Karena setiap kita adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang khalifah? Sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kalian adalah seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tanggung jawab yang berat, tidak ada tanggung jawab yang besar, dan amanah yang paling berat, amanah yang paling besar yang akan dipertanggungjawabkan bagi seorang yang beriman kepada Allah selain keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan juga keluargamu daripada siksaan api neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita di bulan Ramadan ini menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keponakan kita, orang tua kita, bahkan tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita salah satu cara bagaimana kita menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka, daripada bisikan, bujuk rayu setan dan iblis. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar imannya itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar orang-orang yang beriman itu kepadaku, kata Allah, dan dia benar beriman kepada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Salah satunya adalah aqimus shalah, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam di dalam masjid. Ada satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudian Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah, menaiki badan atau tubuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama Rasulullah sujud pada saat itu. Bahkan ketika sujud, Rasulullah bangkit daripada sujudnya, daripada tempat sujudnya. Lantas kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau lama sekali sujud?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai para sahabat, aku lama sujud karena Hasan dan Husain naik di atas punggungku, dan aku khawatir ketika aku berdiri mereka terjatuh." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah tidak menghalangi, tidak membenci, tidak mengusir, tidak melarang daripada anak-anak untuk datang ke masjid beribadah. Dan ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anak yang datang ke masjid, merekalah malaikat-malaikat kita. Merekalah malaikat-malaikat yang sedang berada bergembira di dalam masjid.
maka tak ada pantasnya kita mengusir mereka. Tidak ada kewajiban kita melarang mereka untuk datang ke masjid. Karena mereka lah estafet generasi kita untuk memakmurkan masjid, untuk menolong agama Allah. Intan surullah yang surukum wa yusabbit a'damakum. Saudara firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Rasulullah mendengar suara tangisan anak kecil ketika ibunya ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah SAW mempercepat, meringkas daripada sholat berjamaah. Karena Rasulullah takut khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adakah Rasulullah melarang anak-anak datang ke masjid? Adakah Rasulullah mengusir daripada anak-anak datang ke masjid yang senang berlari-lari? Dan saudara firman Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi kepada kita pada umumnya, di masyarakat Indonesia pada umumnya. Terkadang kita sebagai seorang najir masjid, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah atau bahkan seorang jamaah, melarang, mengusir, bahkan mencubit daripada anak-anak yang datang ke masjid. Padahal mereka adalah salah satu malaikat-malaikat kita yang datang ke masjid, yang mereka nantinya akan meneruskan estafet perjuangan agama Allah, perjuangan Islam. Lantas kenapa sampai hari ini banyak di antara kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang tua, sebagai orang najir masjid, sebagai jamaah tidak senang, bahkan membenci daripada anak-anak yang ribut yang datang sholat ke masjid? Saudara firman Allah Subhanahu wa taala, maka tak pantas dan tak layak kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah atau seorang ibu atau seorang najir masjid melarang mereka berlari-lari, riang, bergembira untuk datang ke masjid. Biarkan mereka senang datang ke masjid, agar mereka tahu dan mengenal di mana rumah ibadah mereka. Seorang sahabat yang mulia, Muhammad Al-Fatih, mengatakan, jikalau suatu saat engkau tidak mendengarkan suara riang gembira daripada anak-anak di masjidmu, maka hati-hatilah, berwaspadahlah, karena itu tanda berbahaya akan terjadi kepada tempat tinggalmu. Saudara firman Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita senantiasa menjaga generasi kita, menjaga anak-anak kita untuk senantiasa mereka mencintai masjid-masjid kita, senantiasa mereka terus datang ke masjid untuk mengerjakan ibadah-ibadah di masjid. Jangan sampai suatu saat nanti kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad Al-Fatih, tidak terdengar lagi di telinga kita suara-suara riang gembira anak-anak itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada jamaah hadirin sekalian yang mendengarkan video ini, saya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, usikum bi nafsi bi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.